jam 3 itu ada suara orang Jepang nyanyi. Karena itu kan tempat pembantaian tentara Jepang juga. Kenapa? Anda nggak tahu. Iya, pernah dengar sih pabrik gula Iya, itu pabrik gula. memang Tapi emang serem banget. Pembantaian Jepang. Halo Sobri, Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Dan kali ini udah kedatangan Kak Baim dan Kak Erik nih. Apa kabar nih Kak? Kurang baik. Oh kurang baik, kirain lagi baik-baik aja. Senyumnya kok gitu sih Kak Erik? Senyumnya kok gitu? Lah, kalau bos saya kurang baik, saya lebih kurang baik lagi. Iya. Baik lagi. Pastinya baik-baik dong pastinya. Iya, Nadia. Iya. Saya tahu namanya Nadia. Terus kan sebenarnya aku udah nggak sabar nih pengen terus? ngobrolin film baru nih. Kan udah jelas ya di bajunya film Lembayung ini. Tapi sebelum ke situ aku tuh penasaran nih Kak Baim. Kak Baim nih kenapa sih memutuskan bikin PH sendiri? Sedangkan Kak Baim kan dulunya juga aktor, terus YouTuber juga. Terus live-nya juga kencang juga. Akhirnya, aduh, bikin PH deh gitu. Masih kurang gitu ya, Kak? Kira-kira kenapa, Kak? Seneng aja. Pengen buat dari dulu sebenarnya cuma nggak ada keberanian. Habis itu pas kemarin pernah ngedit film sendiri. Habis itu ada keberanian untuk bikin karena kita ngelihat semua gulungan role-nya ini ya dari film yang sebelumnya, dan yang jago pun punya kesalahan kok. Jadi kalau kita mau sempurna dalam pekerjaan kayaknya nggak mungkin. Akhirnya udah maju. Dengerin nggak? Dengar, Oh Kak. ya, oke. Terus Kak Baim kan juga jadi sutradara nih di film kedua ini kan di PH Kak Baim. Kenapa mutusin jadi sutradara? Apa udah bosan di depan kamera, Kak? Enggak lah. Oh, enggak. Jadi sebenarnya saya itu terima satu skenario, habis itu baca udah bisa ngebayangin, cuman skenario itu harus diganti banyak banget. Jadi tadinya saya ditawarin untuk main. Iya main untuk menjadi yang diperanin Arya. Akhirnya saya bilang ini harusnya bisa bagus sih. Akhirnya ya udah mengindikan sendiri gue jadi director ya. Oke. Gimana sih Kak dulunya di depan kamera, seringnya depan kamera, terus apa ini pengalaman pertama Kak jadi sutradara? Pengalaman pertama, tapi sebelumnya kita udah pernah buat buat apa waktu itu namanya? Web series sama iklan. Apa iklan nama sih kita? Vita, ya. Dulu Telkomsel, habis itu juga web series. Tapi itu nggak pakai skenario saya. Nggak pakai skenario, semuanya di kepala saya. Nah kalau film itu nggak bisa ternyata. Dia itu per divisi itu harus pakemnya di skenario. Sedangkan itu nggak pernah ada skenario. Akhirnya adalah itu Ruben akhirnya. Dia itu, saya cuma bisa mikir tapi nggak bisa nulis. Akhirnya dia yang ini. Itulah sebenarnya Ruben adalah ceritanya ya gitu ya. Oke, terus selain dengan Kak Baim juga aku tuh penasaran juga nih Kak Erik nih gimana sih waktu perjalanannya di karirnya sampai sekarang ini? Film yang paling saya tolak tuh genre horror. Sebenarnya Dia penakut dia. Iya, karena kan film-film kakak tuh aku biasa nonton kan komedi. Iya, padahal bukan komedian ya. Iya kan. Tapi di sini saya pengen keluar zona nyaman sih. Keluar dari zona nyaman terus ditawarin kirain film Jawa. Oh awalnya ngiranya film Iya, Jawa. karena netes. Nah, setelah terus ganti Lembayung. Ya udah mau aku. Syutingnya di mana? Klaten. Wah, Jawa banget. Iya. Baru tak tanda tangan kontrak, set. Skenario set. Rumah sakit. Gantung. Aku dibunuh. Ya udah. Berarti udah tanda tangan kontrak dulu baru baca Kak Iya, ceritanya? terus terang ya itu aku. Terus terang. Itu ternyata gitu ya. Aku Pak. Seru Pak. Padahal awalnya memang takut horor. Nggak mau aku horor. Berarti ini film pertama horor. Film pertama horor. Dia menonton yang udah jadi aja dia nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya gitu. Emang takut banget ya. Dan bisa dibilang ini horor yang beda sih. Dari sekian skrip pas di lokasi ya berubah semua. Gimana ceritanya tuh? Nah ini beliau ini. Balik lagi
satu-satunya director intinya gini, effortnya gede, bukannya ini saya penjilat ya. Bukan saya penjilat. Satu-satunya director yang aku lihat itu ada bangku director tulisannya ya. Dia nggak pernah duduk di situ. Mungkin karena dia ambilin saya nggak tahu, ya kan? Tapi emang effortnya nggak pernah dia duduk. Berdiri terus. Saya aja pemain yang capek, ngeliat dia lebih capek. Lebih capek ya? Iya. Berarti terus ini film pertama Kak Erik horor. Yes. Terus pertama kali juga didirect oleh seorang aktor. Baim Wong gitu. Yes. Gimana sih Kak pengalamannya Kak? Ada pengalaman menarik gak? Pengalaman menariknya adalah seorang aktor itu ibaratnya gelas kosong, itu kan diisi sama acting kita kan, acting kita karakter kan. Kalau ini enggak, gelas kosong, tadinya isi tak buang, kan Mas Baim isinan sendiri. Gitu, aku mempercayakan karakterku Moming ini sama dia. Tapi emang dia pasrah banget sih. Dia tuh hemat, maksudnya pasrah nanti positif ya. Mau dikasih apa, ayo. Karena paling seneng kalau ketika ada pemain yang sudah istilahnya percaya dengan apa yang kita buat, apa yang kita imajinasikan, dan itu sulit karena semua pemain itu ada ego masing-masing. Iya benar. Iya. Benar. Terus kenapa sih Kak judulnya nih Lembayung gitu? Kayak terdengar kayak indie gitu loh, Lembayung gitu. Dan nggak semua orang sebenarnya tahu arti Lembayung Kak. Iya. Sebenarnya kita kayak Lembayung, kita ini kan seperti kayak Danur, kayak Sewudino. Orang nggak tahu, saya pun nggak tahu Sewudino apa sih. Nggak semua orang tahu ya Kak. Kata-katanya itu bikin kita itu penasaran. Film apa iya, sih? Benar. Danur itu film apa sih? Benar. Tapi dia tahu genrenya. Tapi dia nggak tahu itu tuh artinya apa. Sampai sekarang saya pun pas nonton, oh Sewudino tuh tanggalan ya kalau salah. Iya, tanggalan tuh. Saya bilang. Danur tuh ini, nah Lembayung itu harus kata-kata yang orang itu nggak tahu juga. Makanya tadi itu benar judulnya itu netes. Maksudnya netes. Iya, netes. Cemen amat. Akhirnya harus diganti. Oh, awalnya tuh judulnya bukan Lembayung Kak? Netes. Netes. Oh, boleh nggak sih Kak? Aku juga penasaran nih Lembayung nih artinya apa Kak? Sebenarnya kan senja. Senja kan. Tapi itu kan artinya. Tapi kalau Lembayung ini kan artinya kejadian itu semuanya ada di Lembayung, di klinik Lembayung. Oh, kejadian semua ada di klinik Lembayung. Oh. Iya. Makanya jadinya judulnya Lembayung. Iya. Terus jika dengarnya film ini nih sebenarnya terinspirasi dari tweet di Twitter kan, di X yang sempat viral di 2022 itu tuh Kak. Dengan kejadian mistis dua seorang PKL gitu kan. Gimana sih film Lembayung ini berhasil mengadaptasi cerita itu ke sebuah film? Tetap semuanya itu harus ada dramatisasi ya. Kita mau malah, saya sudah orang yang membuat rating sudah menonton dan dia pun senang saya ketika dia bilang Perseus dan dia pun nangis ketika itu ya. Karena dia nggak bisa cerita sebenarnya karena dia traumatiknya terlalu besar. Dia nggak bisa. Dan saya udah bilang ketika dia ini, kalau nggak ini nggak usah saya bilang. Tapi dia mau. Dia nonton yang scene kuburan sama yang poligami. Dia nangis di situ karena dia ngerasa ini lagi. Mau dimatiin nggak? Saya bilang nggak apa-apa. Karena memang traumatik itu karena dia kan hampir mati ya di situ ya. Sekali dia tidur tuh dia dihantui dan itu mengerikan menurut dia, dan kalau dia cerita tuh selalu dia tuh keinget lagi. Nah pas waktu saya buat itu dan ngeliatin, dia bilang kok bisa mirip banget dialognya. Nggak tahu, saya cuman ya semuanya juga diganti di lapangan sebenarnya. Oh, berarti kan Kak Baim tuh maksudnya lihat threadnya dulu di X, terus dialognya juga nggak nanya sama dia kan, tapi jujur, ternyata pas mau jujur nggak? Saya nggak lihat. Terus nggak? Saya ketemu orangnya langsung. Oh. Saya nggak mau, maksudnya kan thread itu kan cuma sedikit ya. Iya. Saya harus dari orangnya, dia cerita benar atau enggak, kan kita kelihatan mata-mata ya. Iya benar. Enggaknya di mana, iyanya di mana kejadiannya kita harus tahu karena kita pembuat. Tapi kalau saya dengar nggak tahu, saya nggak tahu ya, saya nggak dengar jujur. Tapi saya bicara sama dia sampai 3 kali. Yang itu waktunya 3 jam. Terus dialognya juga dibilang mirip ya Kak? Dia bilang sama mirip, kejadiannya. ya. Padahal dia nggak cerita full dong, nggak sampai dialognya. Enggak lah, dia lebih ke arah kejadian semuanya. Tapi kita relatein gimana orang asing datang ke situ, yang keluar tuh apa. Pertama itu pasti nanya udah daftar atau belum. Iya benar. Dan kata-kata itu yang saya spill ketika syuting, dan akhirnya dia nanya, kok tahu saya nanya ini.
Apalagi kita nanya ke rumah sakit, karena Iya. kita sebelum sini tuh ada rumah sakit apa sih waktu itu ya? Suyoto. Saya ke rumah sakit Suyoto dan saya menanyakan kalau misalkan orang ini apa yang tanyain gitu. Terus gimana sih Kak Baim pengalaman sebagai sutradara? Tadi kan kayak pertama, terus film horor. Kesulitannya apa sih? Apalagi ini ceritanya kan nyata ya gitu. Kalau saya jujur dibilang kesulitan teknis semuanya ya. Yang orang takuti ketika direct itu adalah siap atau enggak, Iya. berani atau enggak dia, karena susah ya ngelit di semuanya untuk satu visi. Sedangkan yang kita lihat orang-orang hebat semua. Orang nomor 1, 2, 3 di bidang semuanya, mau itu dia segala pemain segala semuanya. Tapi kita untung sudah terbiasa untuk melihat sesuatu ya dalam kerjaan apapun. Jadi yang kerasa di situ bukan yang mau bosi, tapi gimana caranya semua ini jadi gabung jadi satu visi ini yang jadiin kita film ini. Gak gampang, karena menjadi director itu setengah Tuhan sebenarnya. Setengah Tuhan. Iya, itu Gimana tuh, kata-kata yang benar. Setengah Tuhan itu semua ngikutin apa kata director. Dan itu kalau orang tidak punya, tidak kuat ya, dia akan sorry ya, kata-katanya itu lebih ke dia akan jadi orang sombong sih. Iya. Karena memang dia itu benar-benar semua ikut dia lah, mau semuanya. Jadi kalau saya malah sudah tidak ada rasa kayak begitu, cuman gue mau bikin film bagus, begini udah. Jadi ketika ditanya apa ke ini, sebenarnya ada. Saya seperti main ke Disneyland kalau kena kecil ya. Nggak ada ya kreatif, nggak ada yang kita halangin, tapi mau jadi yang bagus gitu loh. Karena ini pertama kali, kira-kira ketagihan gak sih Kak jadi sutradara lagi nih? Tagihan banget. Oh, ketagihan banget. Berarti Ketagihan mungkin banget. next bakal ada film-film lagi yang disutradarai Kak Baim ya pasti? Iya, tadi dia ada pas lagi bikin skenario. Ini nulis. Oh, nulis. berarti Iya. udah di-spill dikit nih ada nih. Terus nih Kak Erik nih, ini kan pertama kali di Iya. film horor juga ya di Lembayung. Aku penasaran sih kakak tuh sebagai apa dan karakternya tuh gimana sih Kak di film Lembayung? Kalau karakter Momi sendiri yang jelas ketika saya ngobrol sama Pak Baim, Pak, saya biasanya komedi, tolong keluarkan saya dari zona komedi. Ini benar nggak ada komedinya kok. Oh, ya, bagus. Berarti nggak ada komedi Nggak ada sama sekali. Berarti Asli kakak nggak banget. ada nyeletuk komedi. Biasa Nggak. kan ada aja dikit gitu ya Kak? Nggak ada. Nggak ada. Di situ pada ada Asri Welas, Iya. Ice Bagus. Iya. Yang notabene-nya tuh filmnya semuanya komedi. Komedi Dan rata-rata. kita sebagai scene stealer lah bisa dibilang gitu. Kalau membawakan 1, 2, 3 scene harus sesuatu ger gitu. Iya. Nah ini enggak nih. Itu seneng banget. Dan satu yang saya garis bawain di sini, kita syuting di pabrik gula Gondang Klaten yang itu yang memang notabene angker dan tempatnya lusuh tapi jadi bintang 5 sama Pak Ibu. Itu TV 60 in taruh situ. Iya. Terus kursi semua udah fasilitas bintang 5 lah. Karena kita pemain sih. Jadi pengen pemainnya juga enak ya Kak? Bukan, rasa mood pemain tuh ada ketika dia menikmati lokasi. Oh iya sih. Mood itu yang harus dibangun sama saya. Dia harus senang, dia harus mencintai setnya. Ya akhirnya semua kalau udah selesai nggak pulang-pulang di Nggak pulang, situ. di situ kita. Tidur, pijit. Mas Erik masih ada sisa 5 jam nih, udah di sini aja kayak. Semua pemain kayak gitu. Padahal tempatnya angker Kak. Iya, tapi Angker. wah. Pabrik. Jadi nggak angker. Enggak. Nah, alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa juga sih. Nggak ada Oh, kejadian. jadi selama syuting juga nggak ada. Untung ya, karena kita Ke ikut Bapak takut. enggak, ke belum. yang lain, Bah. Oh, masa? Hei. Bener loh. Hei. Boleh dong Kak di spill Kak apa tuh? Ada unit lokasi sama ada pemain juga yang kalau jam 3 sampai jam 4, jam 3 itu ada suara orang Jepang nyanyi. Karena itu kan tempat pembantaian tentara Jepang juga. Kenapa? Oh, Anda nggak tahu. Iya pernah dengar sih pabrik gula Iya, itu pabrik tuh gula. memang Tapi emang serem banget. Pembantaian Jepang. Yes. pembantaian Jepang. Ya, jadi kayak ada suara-suara tentara Jepang apel lah. Ini Oh, apel iya, bukan iya. pacaran ya. Iya, apel apel. ya. Nah, iya. Koteka gitu. Oh benar, enggaknya Empeorek. bukan dong. Oh, bukan ya? Oh, bukan. Ya gitu. Oh, gitu. Kak Erik sempat ngalamin juga. Enggak, diceritain terus karena aku diceritain. penakut ya. Oh, karena penakut. Aku tidak gitu. Biasanya kalau makin penakut tuh makin ditakutin kan? Enggak semua. Oh. Di sini Enggak. juga kayaknya enggak ada. Oh iya Kak, balik Menyenangkan, lagi. tapi menyenangkan. Menyenangkan. Gimana sih karakter Kak Erik di film itu tuh jadi apa? Karakternya seperti Jadi apa? seorang kepala rumah tangga yang menyembunyikan sesuatu yang nah itu sensor. Oh itu sensor. Sensor ya, enggak seperti itu. Susah nggak sih Kak? Apalagi nggak ada komedinya sama sekali ya? Gampang.
Gampang. Karena kan saya bilang, Pak Baim ini saya gimana? Gitu doang saya. Lalu gini bro, gini nih. Oke, dah. Pasrah aja. Tiga-tiganya ini saya pilih karena saya udah pernah lihat mereka main ya. Nggak mungkin saya berani untuk ngasih mereka peran drama kalau misalkan enggak. Iya. Akhirnya saya kasih supaya orang tahu dia punya kelebihan ya, 3 orang ini. Di satu sisi dia bisa detail untuk rasa kok. Dan dibuktikan. Nanti nonton aja deh. Kita juga sampai bangga sendiri sih ngeliatnya, maksudnya. Kalau udah pencapaiannya seperti itu beda, nggak bisa diceritain di spill gini. Itu lebih ke arah kalau kita acting tuh cut, apa yang dirasain gak ada, karena rasa semua yang keluar. Nggak akan bisa, tadi tuh gue enggak, susah. Makanya orang tuh ketagihan kalau acting tuh ya itu sebenarnya. Justru ketagihan ya. Kak Erik nih biasa komedi terus nih horor, kira-kira kan awalnya selalu menolak ya? Iya. Nextnya nanti bakal mau nerima film Oh horor kalau dia ya? mah enggak lah. Oh, Ya, kalau sama ini enggak. sama Ibu Iya, ya. udah tahu celahnya saya. Iya. banget. Nggak usah adaptasi lagi. Bisa banget nih. Iya, emang. Siapa yang kontrak Al? Kalau yang lain selain Kak Baim nawarin horor mau nggak? Ada, enggak. Oh enggak. Pernah ya. Oh. Dia takut banget dia. Takut saya mbak, serius sumpah saya Takut takut. banget. Bener-bener penakut. Mending berantem saya daripada ngeliat kayak gituan, sumpah. Takut banget dia nggak tahu kenapa. Takut Tapi udah banget. nonton belum? Kak? Apa? Kak Erik udah nonton belum? Udah. Udah. Sedikit-sedikit tuh dari ya. Sedikit-sedikit tapi fullnya belum. Enggak, bener. Bayangin saya udah siapin doa ayat kursi. Pas di lokasi saya doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Itu serius itu. Doa, kakak nyiapin doa buat apa? Ya takut kan. Iya. Pas syuting. Iya, ayat kursi jadi doa Tidur. Iya, ini dengerin udah tidur goblok gitu. Tapi Nah, berarti nanti beneran. harus tetap nonton fullnya dong, walaupun Harus. takut, walaupun gini-gini ya nontonnya. Yang jantungan jangan nonton sini. Oh iya, yang jantungan, tapi harus nonton lah. Yang punya penyakit jantung jangan lah, bahaya mbak ini mbak, sumpah. Enggak, nonton. maksudnya kan kalau takut tutup mata aja gitu Kak. Iya. Iya kan? Biar filmnya rame dong. Meninggoy. Meninggoy. Baru di spill gini aja penasaran gitu. Berarti bener-bener film ini penuh menegangkan banget ya berarti Kak. Kaget. Ya kan? Ya gitu aja aku cengeng gitu aja kamu kaget kan? Apalagi kamu nonton. Kaget. Dia menegangkan loh. Terus nama karakter di film ini tuh sama nggak sih Kak sama kayak di cerita di X itu? Pika Marumnya sama. Oh. Pika Marumnya Sama. sama. Tapi dua-duanya kayak bukan nama asli deh. Bukan nama asli ya, nama samaran. Mereka ya. nggak mau, karena kan nanti ketahuan ininya rumah sakitnya. Oh iya bener, kalau apalagi netizen zaman sekarang ya kalau misalnya tuh. Jangan, iya. Jadi berarti namanya nama samaran Iya. gitu. Nah terus Kak Erik gimana sih bonding ke cast-cast yang lain juga kan kayak Mbak Astri Welas juga komedi gitu-gitu ya, dengan memerankan film horor nih susah gak sih? Ya karena dari awal Pak Bayu sebagai direktur udah ini saya pas kumpul pemain ini kenapa pemainnya komedi semua cuma saya baca skripnya ini nggak ada komedinya. Oh the best itu. Dan Astri Welas wah gila. Mantep ya. The best. Oh iya, Mantep, Mbak. The best. Ini nanti bisa dilihat ibaratnya Astri Welas Holik kan ada tuh. Nah, itu nanti akan tercengang dengan karakternya Astri Welas yang biasanya gitu, kan. Iya. Ini enggak sama sekali. Itu aja deh, ensemble pemain yang dari aku Astri Welas, Nce Bagus, kalau yang lain juga ya Samin Jasem kan bisa dibilang Queen of Horror Iya, aja ya. bener. Iya kan? Dia Tapi sering di sini banget. bukan Queen lagi, Bro. Tapi apa? Quinter lah. Quinter tenang. Quinter apa Kak? Kenter gila lah, actingnya gila banget. Ya Samin. Dramanya bagus banget. Dramanya oke. Aku udah kayak sempat lihat-lihat juga kan ada posting-postingan, emang udah penasaran juga nih apalagi ini horor. Aku pikir tuh biasanya kan horor ada, walaupun horor cast-nya komedi ada disentil-sentilin dikit gitu. Berarti ini nggak ada sama sekali ya. Nggak ada. Jadi makin penasaran ya gitu. Jadi kita harus nonton ya nanti ya rame-rame sebrilio. Terus set poli gigi ini tuh digambarkan seberapa seram sih Kak di poli gigi ini? Jadi 90% kita itu semuanya set. Oh semuanya set 90%. Semuanya set. Artnya juga kita pakai salah satu yang paling bagus namanya Alan ya. 90% dia juga baru pertama kali nih hampir keseluruhan film kita pakai set. Jadi ya semuanya set apapun itu, tapi bagus banget sih, bagus banget. Saya nggak salah pilih dia lah.
Berarti bukan di tempat langsungnya atau pakai poli gigi mana nggak? Berarti Lebih semua ke risetnya. look-nya aja kita. Lebih ke looknya aja ya. Karena kan kita nggak mungkin ada yang mau juga rumah sakitnya. Iya sih, nanti Iya. malah dipikir Iya. itu yang aslinya gitu Nggak ya mungkin, Pak. kita jaga itu juga nggak mungkin lah. Terus ada nggak sih scene yang paling menantang buat Kak Erik dan Kak Baim selaku sutradara yang ngedirect Kak Erik nih? Dia itu susah sih. Dia susah karena emosinya itu dia harus di situ susah lah. Direct drama itu kalau benar ya susah. Kita harus tahu karena untungnya kita pemain ya. Kita tahu takaran yang kita mau tuh berapa. Kalau kurang saya selalu bilang sama dia, naikin dong, naikin dikit, naikin. Rasa sih Iya. yang selalu Baim tuh rasa yang rasain dulu. Selama ini kan kalau nyeletuk selop sinden, gampang kan, nyeletuk doang komedi mah gampang. Tapi kalau rasa itu yang belajar nyari tuh di situ tuh, yang benar teriak nggak asal teriak. Oh berarti teriak pakai ini rasa. yang dia nangis. Dia tuh ulang berapa kali itu karena saya didengar itu belum ini bro rasa bro ini. Terus saya sampai dia dapet, oke. Langsung kalau kita udah tahu dari suara, dari pengertian, ngerti aja untuk dialog itu sebenarnya susah. Tapi kalau udah cuap gitu doang, halo sayang, dengan halo sayang, kayak itu beda banget. Oh iya bener-bener. Walaupun itu kan semua halo Perasaan gitu ya, sayang Pak. doang susah dan kita dengerin. Dan waktu itu yang kena itu sebenarnya orangnya nggak ada di film ini jangan. Ini ketawa lagi. Ya. Enggak, itu ada satu kata goblok aja. Goblok. Berapa kali? Sampai 15 kali saya. Sampai kita tahu itu akan ger ke penonton gobloknya baru udah. Karena nggak akan ketawa juga penonton. Susah. 15 kali loh. Iya, cuman goblok doang. Susah banget. Kak Erik berarti ada scene nangis tadi kata Kak. Wah, Susah. Oh, capek lah sampai nangis. Nangis kamu lihatnya Mbak. Soalnya aku nangis setengah mampus. Oh gitu, berarti nanti pas lihat Kak Erik nangis. Nangis Kak kamu Erik nangis. Karena selama ini ketika aku acting serius, yang aku tunggu itu nih sedih gue nih sedih gue nih. Kenapa ketawa? Serius. Oh iya benar. Itu nangis loh Mbak aku Mbak. Di situ Iya, aku benar. nangis loh. Karena kita udah ternyata rasa. Selama ini aku nangis enggak. Ya cuma nangis gak pakai rasa. Nah di sini pakai rasa. Pakai rasa Iya. nangisnya. Terus yang terakhir nih Kak. Aku mau 3 kata buat film Lembayung. Terus ya. Horor naik kelas. Udah disiapin ya? Enggak. Kan mau dulu. Baru tahu tadi kan. Enggak baru tahu tadi. Enggak katakan iya. I love you kan nggak mungkin Mbak. Untuk Lembayung. Kalau Kak Baim. Oh saya. Moming naik kelas. Bisa juga ya. Jadi aku tuh udah makin penasaran nih Serius, sebenarnya horor yang beda. Filmnya udah bisa ditonton tanggal berapa tuh kalau di bioskop? 19 September. 19 September. Masih lama ya. Iya. Jadi Iya makin loh. penasaran loh. Makanya nanti gitu. tak lihat video kalau sampai sekali 2 kali promoin ya janganlah. Berkali-kali lah ya. Iya dong. Tolong ya. Berarti masih 19 September. Justru ini kayaknya makin orang kan biasa udah deket-deket nih Iya. promo. Ini dari jauh-jauh hari udah promo, Bener. bikin orang makin penasaran. Exxon tuh tahu nih film bagus jadi. Iya. Horor yang beda Mbak, horor yang beda. Tapi yang beda kok. Nanti Beda. makanya saya nggak bisa bilang kecuali nonton. Beda banget. Iya karena kan ini di gempuran film-film horor kan. Justru Yes, aku tuh iya. makin udah lihat dikit. Apalagi Kak Baim ini jadi sutradara, terus Iya. pemainnya komedi tapi nggak ada Krunya komedi. pionir semua loh Mbak. Dan Mas Sipung itu pialanya banyak banget. Alan Sebastian pialanya banyak banget. Novi. Novi pialanya banyak banget dan Wih. FFI semuanya. Mbak pas aku nyemplung di situ. Cupi. Juga soundman-nya juga Aduh. pialanya banyak. Makanya pas aku masuk, wah ini maestro semua. Iya. Jadi Dan itu bisa ngelit itu. susah itu Ngelit semua. untuk itu harus dia bisa. Itu orang hebat semua lah. Gila makin penasaran sih ya, apalagi masih lama ya. Aku pikir bulan depan lo tayangnya. Belum, Ya, masih belum. 19 September. sebulan Bulan lagi. lusa nggak pernah kan film? Bulan lusa. Bulan lusa, iya. Bulan Yes, iya. ya benar. Oke, buat Kak Baim, Kak Erik, makasih Udahan. banget udah Lagi. lagi. Makasih udah datang ke Siap. beliau dan Siap, udah siap. ngobrol-ngobrol film Lembayung. Aku sih terutama makin penasaran banget ya, apalagi masih
masih September nih bisa ditonton. Jadi buat Sobri, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nonton film Lembayung Tanggal 19 September 2024. Horor yang beda. Horor insya Allah naik kelas. Yo. Yes. Oke, bye-bye.